calon-calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak dan lolos. Amin. Serta tidak lupa ini ada Pak Nurudin, walaupun P3K, semangat ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain, karena di Kecamatan Karangkobar P3K juga banyak yang lolos. Hanya Wanayasa yang belum ada, yang belum mendaftar ya dalam Mas Catur. Oh iya, Mas Catur ya. Ya. Alhamdulillah Mas Catur juga lolos tapi belum Ya, ikut belum ikut pendidikan. ya. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi cerita sedikit. Ini Kecamatan Karangkobar yang sekarang sampai per 30 Juli kemarin Kecamatan Karangkobar sudah 60 yang mendaftar. Nah, kecamatan kita baru 5. Prihatin, ya, sangat prihatin karena wajah muda-muda ya, muda-muda itu harus semangat, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kemudian dalam perjalanan itu kan kalau pembelajarannya itu online, secara online itu dengan alur merdeka itu mulai dari diri. Nah, dalam modul 1.1 mulai dari diri itu di situ ada misalnya disuruh membaca, kemudian pertanyaan, bertanya atau komen dan lain sebagainya. Nah, saya jujur saja saya dan Pak Santo itu saling kerjasama. Sudah mulai upload surat rekomendasi dari kepala sekolah, surat dukungan dan fakta integritas. Kemudian baru kita ke IC. Sedikit berbagi cerita baik, Bapak Ibu. Pertama, untuk tahap lolos IC, untuk tahap lolos IC, yang penting kita sudah mengisi sesuai jumlah karakter yang diperintahkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di IC itu, coba Anda ceritakan pengalaman pribadi Anda. Nggak usah nyontoh di internet, nggak usah kopas-kopas. Lah akhirnya karena kopas, banyak yang kopas, terdetek di aplikasi sana, yang aplikasi apa namanya ya, pendeteksi yang copy paste. Ceritakan aja sesuai pengalaman yang Anda miliki, insya Allah lulus di IC. Kalau sesuai dengan apa yang Anda ceritakan dan sesuai karakter yang diberitakan di IC itu untuk IC. Kemudian untuk prakteknya, tadi Pak Rohmani sudah cerita bahwa praktek mengajar dengan waktu 10 menit, RPP lengkap dan tidak ada anak di situ, kan bingung mau nunjuk siapa, bingung, ada Andi terus namanya di kelas kan, itu kan praktek di kelas kan pasti banyak anak. Kalau intinya untuk praktek kita ambil poin-poinnya, terus jangan lupa PD aja, walaupun ditonton nggak usah lihat yang nonton kan hanya di video, ya PD aja itu. Untuk PD aja pokoknya PD lah. Itu untuk tes mengajarnya. Kemudian untuk tes wawancara, setelah IC lulus, dinyatakan lulus, kemudian ada tes mengajar dan kemudian tes wawancara. Nah, katanya ada trik seperti ini untuk tes wawancara biar lolos. Yang pertama, IC yang jenengan yang ditulis di itu untuk IC itu di print. Nah, dihafalkan. Karena ada 2 asesor biasanya untuk tes wawancara. Satu asesor itu biasanya menanyakan seputar isi Anda. Nah, nanti waktu tes wawancara itu asesor sudah melihat isi Anda. Jadi kalau jawaban isi Anda kok melenceng dari yang Anda tulis, itu kelihatannya oh ini ngapusi nih, copy paste atau gimana. Nah, usahakan kalau ada tes wawancara, mau tes wawancara itu isinya di print dulu, itu
Terus kemudian yang asesor 2 itu biasanya menanyakannya lepas dari isi. Biasanya hubungannya dengan keyakinan Anda. Karena saya yang asesor pertama, ini cerita pribadi saya, asesor pertama dia yang ditanyakan hubungannya dengan isi. Yang kedua itu, asesor 2 itu hanya 2 pertanyaan. Apakah Anda punya tujuan hidup? Ya, itu. Apakah Anda punya tujuan hidup? Terus jawaban kedua, bagaimana Anda mencapai tujuan hidup? Begitu dok. Tinggal dijawab dengan mantap. Jawabannya yang mantap aja. Oke. Waktu ada asesor kedua tanya seperti itu, saya langsung mundur. Aduhnya sih tujuan ini. Saya kan biasanya yang mau bilang tujuan hidup saya makan. Biasanya kan saya enggak tahu, saya bingung. Siapa? Terus saya sepintas. Anda punya tujuan hidup? Saya punya. Tujuan hidup Anda apa? Tujuan hidup saya itu yang pertama berguna bagi orang-orang di sekeliling. Kita oke gitu jawabannya saya kenal. Itu berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Terus bagaimana cara Anda mencapai tujuan hidup Anda? Loh iki wis pertanyaan materi mana di sini? Bagaimana ini? Sebenarnya setelah saya amati itu sebenarnya pertanyaan yang tidak lepas dengan keseharian kita, dengan pelaksanaan pembelajaran. Maka lebih kita berarti yang pertama saya jawab itu sebagai seorang yang beragama, pasti saya berdoa supaya tujuan hidup saya tercapai. Kemudian yang kedua, memplanning apa yang kita rencanakan. Ketika itu dimutar dengan RPP sih waktu itu, perencanaan itu cerita saya. Saya cerita ke situ, ini kok tanyanya kok bagaimana mencapai tujuan. Berarti bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Berarti saya memplanning apa yang saya rencanakan. Terus kan ini sampai akhir dilalah belum sampai ininya habis apa ya namanya, pikirannya, ide-idenya habis, sudah ketabrak adzan maghrib. Mungkin itu saya dibawa Gusti Allah. Itu cerita sekilas untuk isai dan tes wawancara. Sebetulnya habis tes wawancara sih saya nggak pernah membayangkan saya lulus, karena tadi tanya orangnya gede, nggak pakai jilbab, hitam, ya laporan ya. Itu kelihatannya orang-orang di luar Jawa. Terus bilangnya keras banget. Saya juga takut. Ya nggak kecil-kecil. Ini kenyataan seperti itu. Itu biasanya yang nanya ikut tuh wawancara asesor atau instruktur ya Pak Rohmani? Instruktur nih, ya. Asesor kan gampang. Asesor. Kalau instruktur biasanya lah lebih, karena instruktur itu yang pengembang di PNM itu instruktur. Itu sekilas untuk pendaftaran, kemudian kita ke pelaksanaan. Tadi sudah ada tambah amplop. Tadi Pak Rohmani sama Pak Hambali masih malu-malu menyebutkan nama nominalnya. Padahal banyak. Selain di ilmu, di materi itu banyak yakin. Yakin ini saya cerita jujur. Yakin banyak. Yang pertama, kalau lompatannya disangoni, diberi souvenir, diberi kaos, banyak lah pokoknya. Souvenirnya memang macam-macam, ada kremos, ada musik box, ada apa namanya, headset, power bank, banyak. Itu untuk materi. Kemudian untuk materi-materi yang sangat menunjang kita itu banyak. Pokoknya monggo Bapak Ibu,
kalau belum merasakan, belum tahu seperti apa sih senangnya gitu. Waktu pertama loka saya grogi karena barengnya ada guru SMP, guru SMA, guru TK. Setelah kenal ternyata sama gitu. Senangnya di pendidikan guru penggerak itu semuanya berkeluarga. Bukan berkeluarga ya. Semuanya satu keluarga lah. Istilah gotong royongnya itu luar biasa. Tidak pandang dia orang yang sudah senior atau belum, itu sama. Kekompakannya, kegotong royongannya itu luar biasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu semua nanti waktunya tertita di guru penggerak itu tidak. Karena di guru penggerak itu biasanya zoomnya kadang ada yang malam, ada yang siang. Kan kita nggak menyita waktu dengan siswa. Kalau dengan suami ya enggak. Kan kita zoom nggak setiap malam. Satu modul zoom hanya 2 kali. Jadi nggak begitu menyita waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.